Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumaryono 05 Channel. Pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hand tool atau perkakas tangan dengan pokok bahasan 8 yaitu scrap tangan, pokok bahasan 9 yaitu ragum, dan pokok bahasan ke-10 yaitu tab dan snake. Silahkan ikutin video ini hingga selesai, kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat pembelajar semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Selamat mengikuti. Pokok bahasan ke-8 yaitu scrap tangan. Scrap tangan bentuknya bermacam-macam sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Pengerjaan penyekrapan adalah menghilangkan noda-noda atau tanda-tanda pada permukaan benda kerja untuk menghasilkan permukaan yang licin dan rata sehingga mencapai ukuran yang tepat. Pada bengkel otomotif terdapat beragam jenis scrap yang umum dan banyak dipakai oleh para mekanik. Plat scrap mempunyai bentuk mata pemotongan yang rata. Berikut jenis-jenis scrap tangan yang umum dipakai di bengkel. 1. Plat scrap mata potong bulat. Plat scrap dengan mata potong bulat ini digunakan untuk meratakan permukaan yang sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu pada meja perata. 2. Scrap keruk. Scrap keruk dipergunakan untuk menyekrap bagian tengah pada permukaan yang berukuran luas ataupun lebar. 3. Scrap setengah bundar. Scrap setengah bundar yaitu digunakan untuk menyekrap permukaan bagian dalam yang berbentuk lingkaran seperti bantalan poros. 4. Plat scrap mata pemotong berbentuk segitiga dipergunakan untuk menyekrap seluas permukaan yang berbentuk segitiga. 5. Plat scrap mata pemotong bulat seperti hidung sapi ini dipergunakan untuk menyekrap permukaan yang berbentuk lingkaran. Demikianlah merupakan pembahasan mengenai jenis-jenis scrap. Setiap jenis-jenis scrap memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan berikutnya. Pokok bahasan yang ke-9 yaitu ragum atau fish. Ragum atau penjepit dalam sebuah alat bantu yang banyak dipasang pada meja dan mesin yang berfungsi dalam menjepit bagian benda kerja untuk dilakukan pengikiran, pemotongan, dan lain sebagainya. Tentu saja dengan adanya bagian tersebut, hasil yang akan didapat selama prosesnya akan menjadi lebih rapi seperti yang diinginkan. Selain itu, di berbagai dunia industri terdapat jenis ragum dan fungsinya yang sangat berbeda. Berikut adalah jenis-jenis ragum yang sering digunakan. 1. Ragum pengerjaan logam atau metalworking pieces. 2. Ragum pengerjaan kayu atau woodworking pieces. 3. Ragum tangan handheld pieces. 4. Ragum mesin biasa. 5. Ragum putar 1 aksis. 6. Ragum putar 2 aksis. Dan 7. Ragum putar 3 aksis. Jadi inilah jenis-jenis ragum. Nah, jenis ragum ini mempunyai cara kerja ragum yang berbeda-beda. Cara ragum terletak pada pergerakan handle dan screw. Ketika kedua komponen tersebut diputar berlawanan arah jarum jam, rahang penjepit akan terbuka sehingga objek bisa dilepas dari bagian ini. Jika handle dan screw diputar searah jarum jam, rahang penjepit akan bergerak maju kemudian tertutup. Objek pun akan terpasang pada rahang penjepit dan tidak akan bergeser selama proses pengerjaan berlangsung. Ragum terdiri dari sejumlah komponen utama yang berperan penting dalam kinerjanya. Berikut ini merupakan beberapa komponen utama ragum lengkap dengan fungsinya. Berikut 1. Rahang tetap. Rahang tetap itu adalah komponen pada ragum yang bersinggungan langsung dengan objek kerja, sehingga memiliki kegunaan untuk menopang atau menahan objek agar tidak mudah bergeser meskipun handle diputar. Bagian yang kedua yaitu rahang geser. Komponen ini yang bergerak secara otomatis untuk menyesuaikan dimensi objek
ketika handle diputar. Bagian yang ketiga yaitu slider adalah sebuah komponen yang terhubung ke rahang geser serta bisa keluar masuk ke bagian dalam ragum. Bagian ini bekerja mengatur jangkauan maksimal dari rahang penjepit sehingga arah geseran yang dihasilkan tetap lurus. Bagian yang keempat yaitu handle atau yang disebut sebagai tuas pemutar. Ini berguna untuk mengatur rahang geser. Ketika diputar ke kiri, rahang geser akan terbuka. Sedangkan jika diputar ke kanan, rahang geser akan menutup. Bagian yang kelima yaitu skru atau batang ulir, yaitu komponen yang membantu slit keluar masuk ke bagian dalam ragum. Skru juga memperkuat daya cengkaman dari alat ini. 6. Base atau dudukan, yaitu bagian ragum yang berguna untuk menjaga alat ini agar tetap berdiri kokoh. Komponen ini seperti sebuah pengikat antara ragum dan meja kerja. 7. Body atau badan adalah bagian tetap pada ragum yang juga berfungsi sebagai tempat dudukan untuk slider yang posisinya berada di atas base. Jadi ini adalah komponen utama yang berperan penting dalam kinerja ragum itu sendiri. Berikut jenis-jenis ragum yang sering digunakan dan fungsi dari masing-masing jenis ragum itu sendiri. 1. Ragum pengerjaan logam. Ragum yang digunakan untuk menjepit benda kerja berbahan logam. Kekuatan pencekaman pada ragum ini sangat kuat sehingga memudahkan operator memproses benda kerja. Umumnya digunakan pada proses kerja bangku seperti pemotongan, pengeboran, pengikiran, penguliran dengan tap atau sney. Ragum ini juga bisa digunakan untuk menjepit benda kerja yang berbahan kayu ataupun plastik. 2. Ragum pengerjaan kayu. Ragum ini digunakan untuk benda kerja yang berbahan dasar kayu, bukan logam. Perbedaan dengan ragum pengerjaan logam atau metalworking pieces adalah dalam pemasangan pada meja. Ragum ini selalu diikat di bagian bawah meja dan umumnya diikat secara permanen. Permukaan rahang pada ragum ini lebih lembut, bahkan rata dibanding ragum untuk pengerjaan logam, sehingga tidak merusak ataupun membekas pada benda kerja yang dijepit. Ada beberapa ukuran dan model untuk ragum jenis ini. Umumnya digunakan untuk proses pemotongan, pengeboran, dan pengerjaan kayu lainnya. 3. Ragum tangan. Ragum ini mungkin tidak asing bagi Anda. Ragum ini bisa dibawa kemana saja karena tidak perlu diikat pada benda apapun dan ukurannya kecil. Cukup digenggam menggunakan tangan saja. Ragum ini fungsinya hampir sama dengan tang, namun kekuatan pencekamannya lebih kuat dibandingkan dengan tang biasa. Umumnya digunakan para pemancing yang ingin membengkokkan mata pancingnya. Dan juga ragum ini lebih fleksibel karena hanya seukuran genggaman tangan saja. 4. Ragum mesin biasa, yaitu ragum biasa yang kedudukannya diikat pada meja mesin. Pemasangan ragum ini harus diperhitungkan benar-benar agar terpasang lurus, sehingga benda kerja yang diproses tidak mengalami penyimpangan. Ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja pada mesin. Mesin yang menggunakan ragum ini yaitu mesin bor dan mesin vries. Ragum ini digunakan untuk memudahkan operator dalam proses pengeboran, pengepresan, dan lain-lain. 5. Ragum putar satu aksis. Ragum yang bisa diputar 360 derajat secara horizontal, sehingga memungkinkan operator menggunakan dalam berbagai sudut. 6. Ragum putar dua aksis, yaitu ragum yang bisa diputar 360 derajat secara horizontal dan dapat juga membuat sudut secara vertikal sampai 90 derajat, sehingga memungkinkan operator menggunakan berbagai sudut secara horizontal dan vertikal. Ragum yang ketujuh yaitu ragum putar tiga aksis, yaitu ragum yang bisa diputar pada tiga aksis 360 derajat secara horizontal,
90 derajat secara vertikal, baik secara melintang maupun membujur. Ragum ini merupakan ragum yang paling fleksibel dibanding ragum yang sebelumnya. Cara menggunakan ragum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan ragum agar menunjang keamanan dan keselamatan kerja, seperti berikut ini. 1. Pastikan ragum berdiri tegak di depan meja kerja dan tidak boleh lebih tinggi dari siku pekerja. 2. Pastikan ragum sudah sesuai dengan karakter objek kerja. Untuk mengurangi kemungkinan rusaknya objek kerja oleh rahang penjepit, gunakanlah bantalan pelindung. 3. Penting untuk memperhatikan arah putaran handle karena akan mempengaruhi terbuka dan tertutupnya rahang penjepit. Selain itu, sesuaikan tekanan handle agar tidak merusak objek benda kerja. 4. Objek kerja harus dipasang tepat di antara rahang, tetap dan geser sehingga proses pengerjaan bisa dilakukan dengan maksimal. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai ragum dan fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan materi berikutnya. Selanjutnya pokok bahasan yang ke-10 yaitu tap dan snake. Tap merupakan alat untuk membuat ulir dalam atau mur secara manual pada sebuah lubang. Sedangkan snake merupakan alat untuk membuat ulir luar atau baut secara manual. Secara umum, snake yang banyak digunakan terdiri dari 1. Split D, 2. Solid D, NPT dan BSPT, 3. Hexagon D nut. Sedangkan tap secara umum, tap banyak digunakan terdiri dari 1. Tap tangan standar atau standar hand tap, 2. Tap pipa atau pipe tap, 3. Tap ujung spiral atau spiral point tap, 4. Tap galur spiral atau spiral fluid tap, 5. Perbaikan ulir otomotif atau automotive thread restoring tap, 6. Tap pembentuk ulir atau thread forming tap, 7. Tap puli atau pulley tap, 8. Tap mur atau nut tap. Jadi tap adalah untuk membuat ulir dalam, sedangkan snake adalah untuk membuat ulir luar. Pada bagian pertama dari tap dan snake ini, saya akan membahas jenis-jenis snake dan tap beserta kegunaannya. Berikut jenis snake yang pertama yaitu split D. Alat ini bisa dipisah menjadi dua, sehingga baut yang nantinya akan diperbaiki bisa langsung dimasukkan ke dalamnya dengan mudah. Tetapi perlu cara khusus untuk bisa memasukkan ke dalamnya, karena alat ini termasuk sangat kuat sehingga sulit untuk dipakai dengan menggunakan tangan kosong. Biasanya alat ini digunakan oleh para teknisi dengan bantuan mesin atau pengungkit. Jadi proses pembuatannya bisa berjalan dengan lebih cepat dan juga lebih mudah. Hasilnya juga akan sempurna dan memiliki uliran luar yang sangat tegas. 2. Snake jenis Solid D, NPT, dan BSPT. Sedikit berbeda dengan alat yang sebelumnya, Split D. Apabila menggunakan alat ini, kemungkinan besar bisa dibuat lebih dari satu baut dengan aliran bagian luar. Artinya, dalam satu kali waktu, kita bisa membuat atau memperbaiki baut yang mengalami masalah ataupun kerusakan pada ulir. Untuk bisa menggunakan material logam yang akan dibentuk, bagian ulir harus dimasukkan dengan sangat kuat. Selanjutnya alat akan diberikan tekanan yang cukup tinggi selama beberapa saat untuk membuat pola uliran. Untuk bisa membuat pola aliran, dibutuhkan alat bantu khusus sehingga tidak bisa dikerjakan secara mandiri oleh tangan manusia. Tetapi pengguna bisa melakukan kontrol dengan baik agar hasilnya sempurna. 3. Snake jenis Hexagon D nuts. Perbedaannya hanya terlihat pada bagian sisi luar yang berbentuk heksagonal. Jadi alat ini bisa dipakai untuk memberikan tekanan yang kuat agar hasil dari pembuatan ulir luar bisa berjalan dengan sempurna. Sebenarnya secara konsep, fungsi dari alat ini hampir sama dengan dua yang sudah dibahas sebelumnya. Alat ini bisa dibuat
untuk menciptakan uliran atau memperbaiki uliran yang ada pada berbagai jenis baut. Dan juga untuk fungsi lain sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat mendasar. Semuanya membutuhkan kerjasama antara mesin atau pengungkit dan juga manusia sebagai kontrolnya. Berikut adalah handle snai atau di stock handle. Alat ini digunakan untuk menahan thread dengan kuat agar operator atau mekanik dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas, tidak terjadi kemiringan. Jenis tab 1, tab tangan standar atau standar hand tab. Tab tangan standar memiliki bentuk seperti ulir atau sekrup yang dibuat. Tab terdiri dari tangkai bulat, badan, dan chamfer. Pada bagian badan tab terdapat ulir-ulir pemotong, di mana pada bagian ujung badan tab dibuat tirus atau chamfer dengan panjang chamfer berkisar antara 1 sampai dengan 10 ulir, dan besar sudut chamfer bervariasi sesuai dengan jenis tab. Dalam satu set tab tangan standar biasanya terdiri dari 3 buah tab, yaitu tab nomor 1 atau temper tab, tab nomor 2 atau plug tab, dan tab nomor 3 yaitu bottoming tab. Nah, tab nomor 1 ini digunakan untuk memulai pengetapan pada lubang-lubang baru. Plug tab nomor 2 digunakan untuk melanjutkan pembuatan ulir dalam yang sebelumnya telah dikerjakan oleh tab nomor 1. Dan bottoming tab atau tab nomor 3 digunakan untuk pengetapan akhir ulir dalam yang sebelumnya telah dikerjakan oleh taper tab dan plug tab. Nah, ketiga tab ini dapat digunakan untuk membuat ulir dalam pada lubang-lubang tidak tembus atau lubang buntu. Dalam hal ini, tab nomor 3 atau bottoming tab mampu membuat ulir dalam hingga ke bagian dasar lubang buntu, di mana tab nomor 1 dan tab nomor 2 tidak bisa membuat ulir hingga ke bagian dasar lubang buntu tersebut. Jadi ini adalah tab tangan standar atau standar hand tab. 2. Tab pipa atau pip tab. Tab pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas. Oleh karena itu, ulir-ulir yang dibuat pada sambungan-sambungan pipa harus memiliki sesuaian yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. Tab pipa dapat dibedakan menjadi tab pipa lurus dan tab pipa tirus. Tab pipa lurus dirancang untuk mengetap ulir lurus pada lubang-lubang yang direncanakan untuk pemakaian tekanan rendah, misalnya sebagai pipa penyalur bahan bakar dan minyak. Tab pipa tirus dirancang untuk mengetap ulir-ulir tirus pada alat-alat bantu pipa yang biasanya terbuat dari logam besi atau pero, dan bukan besi yang digunakan untuk membawa cairan atau gas. Tab pipa tirus dapat juga dipakai untuk pengetapan ulir-ulir dan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ulir dengan akurasi dan kinerja yang tinggi. 3. Tab ujung spiral atau spiral point tab. Tab ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tab pistol atau gun tab. Tab ujung spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur atau flut. Dengan jumlah galur ini, maka tab memiliki lebih banyak ruang bebas untuk tatal. Bagian ujung dari tab dibentuk sedemikian rupa sehingga beram ataupun tatal yang dihasilkan dalam proses pengetapan akan didesak ke bagian depan ujung tab. Hal ini akan memperkecil beban pengetapan serta memperkecil terjadinya penyumbatan di dalam galur. Tab spiral ini cocok digunakan untuk pemotongan ulir pada lubang tembus. Selain itu juga tab ini terbuat dari baja kecepatan tinggi atau HSS. Tab ujung spiral ada juga yang dibuat dari bahan karbida yang dirancang untuk mengetap material-material yang keras dan tangguh seperti baja tahan karat, paduan titanium,
Inconel, besi cor, dan baja dengan kekerasan. Hingga Rockwell C45. Nah, ini adalah tap ujung spiral atau spiral point tap. 4. Tap galur spiral atau spiral fluid tap. Tap galur spiral dapat dibedakan menjadi tap galur spiral biasa atau tap galur spiral lambat, dan tap galur spiral cepat. Tap galur spiral biasa memiliki sudut heliks antara 25 derajat sampai 30 derajat yang cocok untuk mengangkut dan mengeluarkan tatal dari lubang buntu yang dalam pada benda kerja yang terbuat dari baja atau aluminium tangguh. Sedangkan tap galur spiral cepat memiliki sudut heliks antara 45 derajat sampai 65 derajat yang cocok untuk membawa dan mengeluarkan tatal dari lubang buntu yang dalam pada benda kerja yang terbuat dari logam-logam lunak. Jadi, berbeda dengan tap ujung spiral yang mengeluarkan tatal ke arah depan ujung tap, maka tap galur spiral akan mengeluarkan tatal menuju arah belakang atau ke arah tangkai tap. 5. Tap perbaikan ulir otomotif atau automotive tread restoring tap. Tap perbaikan ulir otomotif digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak pada komponen-komponen otomotif tanpa terjadi pemotongan bawah atau undercutting pada ulir yang masih baik. Dalam perbaikan ulir dengan tap perbaikan ulir otomotif dapat juga menghilangkan goresan-goresan atau torehan-torehan pada ulir tersebut. Selain itu juga dikenal juga tap perbaikan ulir khusus lubang busi yang dapat memperbaiki ulir dan membersihkan kerak karbon pada partikel logam dan kotoran lainnya yang terdapat pada lubang busi tersebut. 6. Tap pembentuk ulir atau thread forming tap. Tap pembentuk ulir tidak memotong material benda kerja yang akan dibuat ulir, tetapi tap ini melakukan pembentukan dingin dengan mengerol ulir di tempatnya dengan cara memindahkan material benda kerja. Karena material benda kerja yang dibuat ulir tidak dipotong, maka dalam pembuatan ulir dengan tap pembentuk ulir ini tidak ada tatal yang dihasilkan. Tap pembentuk ulir umumnya dipakai untuk membentuk ulir pada material yang liat seperti aluminium, tembaga, kuningan, baja karbon rendah, dan lain-lain. Pada waktu membuat ulir dengan tap ini, karena tap ini tidak memotong ulir, maka dianjurkan untuk membuat countersink pada permukaan lubang. 7. Tap puli atau puli tap. Tap puli digunakan untuk membuat ulir dalam pada hubungan puli. Tap puli mempunyai tangkai yang ekstra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap tempat atau bagian yang tidak dapat dijangkau oleh tap yang memiliki panjang tangkai standar. Nah, tap puli biasanya juga digunakan untuk pengetapan umum pada komponen-komponen di mana diperlukan tap yang panjang untuk mencapai lubang-lubang yang akan ditap. Tap yang terakhir yaitu tap ke-8, tap mur atau nut tap. Tap mur merupakan tap yang panjang yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Tap ini dirancang untuk mengetap mur dalam produksi yang besar, di mana tap mur mampu memotong ulir beberapa mur. Dan juga setelah pemotongan sebuah mur dilaksanakan, pekerjaan pengetapan tidak langsung dihentikan, tetapi mur-mur yang telah ditap akan ditampung pada tangkai tap yang panjang dan pekerjaan pengetapan mur-mur berikutnya dilanjutkan. Nah, untuk mengeluarkan mur-mur yang ditampung pada tangkai tap dilakukan dengan cara melepas pemegang tap dari tangkai tap, kemudian mur-mur tadi dikeluarkan melalui ujung tap tangkai. Selain itu, dapat mempercepat proses pembuatan ulir pada mur-mur. Pengeluaran mur melalui ujung tangkai dapat mencegah kerusakan tepi-tepi pemotong dari tap bila mur dikeluarkan dari ujung badan tap. Berikutnya handle atau pemegang tap. Nah, untuk menjepit mata tap dan memudahkan dalam proses pengerjaan pengetapan, gagang satunya diam dan yang satunya bisa bergerak menjepit, yaitu dikelompokkan dua pemegang tap T dan pemegang tap lurus. Pada bagian atau badan pemegang tap T
terdapat 3 buah belahan atau celah yang memanjang dan sekitar bagian tengah badan dari pemegang tab T terdapat ulir, di mana cekam yang memiliki ulir dalam dipasang pada badan pemegang tab T ini. Nah, pada pemakaiannya ujung tab dimasukkan ke dalam lubang belahan pemegang tab T, kemudian cekam diputarkan sehingga ujung tab dijepit oleh belahan pemegang tab T tersebut yang diketatkan oleh cekam. Sementara pemegang tab lurus terdiri dari lengan, rumah, rahang gerak, dan rahang tetap. Rahang gerak dapat digerakkan atau digeserkan dengan cara memutarkan lengan pemutar. Pada pemakaiannya, ujung tab dimasukkan ke dalam rahang yang ujung-ujungnya biasanya berbentuk cowakan V. Kemudian lengan pemutar pemegang ini diputarkan sehingga rahang gerak yang akan bergeser dan akan menjepit ujung tab di antara rahang gerak dan rahang tetap. Berikutnya perbedaan yang cukup mendasar dari tab dan snei ini, yaitu satu dalam bentuknya. Perbedaan yang cukup mendasar dari keduanya bisa dilihat dari bentuk. Bentuk dari tab memanjang dan terdapat bagian ulir di bagian permukaannya yang nantinya dipakai untuk memberikan pola di bagian dalam. Selanjutnya pada snei, bentuknya seperti mur yang nantinya digunakan untuk memberikan pola. Bentuk ini mampu untuk memberikan pola, jadi alat yang akan disisipkan di bagian dalamnya. Berikutnya yang kedua yaitu fungsi. Secara fungsi juga terlihat sangat jelas, snei dipakai untuk memberikan pola di bagian luar, sehingga apabila dipegang terasa bergerigi. Pola ini sangat penting untuk memberikan cengkraman yang kuat ketika disatukan. Tab juga memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan pola, tetapi polanya pada bagian dalam, sehingga tab dan snei memiliki fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Biasanya, teknisi akan memiliki dua alat ini secara bersamaan. Jadi, mereka bisa menggunakan dua alat ini secara bersamaan. Ketiga, dalam kemudahan pemakaian. Untuk kemudahan, cara pakai sebenarnya dua alat ini sama-sama sulit untuk digunakan, khususnya mereka yang masih sangat pemula. Kesulitan ini terjadi karena seseorang membutuhkan tenaga yang cukup tinggi untuk melakukan putaran. Tanpa adanya putaran yang sangat baik, seseorang akan sulit untuk membuat pola dengan sempurna. Bahkan alat yang seharusnya diperbaiki bisa saja mengalami kerusakan yang cukup parah. Berikutnya yang keempat yaitu dalam kecepatan hasil. Kecepatan hasil juga dipengaruhi oleh kemampuan seseorang ketika akan melakukan proses pembuatan pola. Selama mereka bisa membuat pola dengan baik, penggunaan snei ataupun tab sama-sama menghasilkan sesuatu yang dengan cepat. Tetapi secara umum, pembuatan pola pada snei kemungkinan besar bisa dilakukan dengan cepat, jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Cara membuat ulir dalam dengan tab. Sebelum melakukan pengetapan, benda kerja harus dibor terlebih dahulu dengan ukuran diameter bor tertentu. Penentuan diameter lubang bor untuk tab ditentukan dengan rumus D sama dengan D aksen minus K, di mana D adalah diameter bor, satuan dalam milimeter per inci. D aksen di mana nominal ulir, satuan dalam milimeter per inci. Sedangkan K adalah kisar atau gang. Contoh, A diameter lubang bor untuk mur M10 dikali 1,5 adalah 10 minus 1,5 sama dengan 8,5 mm. Perlu kita ketahui maksud dari M10 dikali 1,5 itu adalah baut tersebut tertulis M10, artinya diameter baut tersebut adalah 10 mm dengan sudut alfa atau puncaknya adalah 60 derajat standar metrik atau isometrik. Nah, ini banyak diterapkan di berbagai negara. Misalnya ada kode bertuliskan M10 dikali 1,5, berarti M itu menunjukkan standar metrik, sedangkan angka 10 itu adalah diameter ulir baut itu 10 mm.
Dan 1,5 itu menunjukkan pitch atau jarak ulir itu adalah 1,5 mm. Berikutnya B, diameter lubang bor untuk mur W 3/8 aksen dikali 16 adalah 3/8 minus 1/16 sama dengan 5/16. Nah, maksud dari W ini tadi adalah baut skala ini memakai simbol W yang merupakan kependekan dari Whitworth. Simbol ini biasanya diikutin dengan ukuran baut, misalnya W/2. Artinya ukuran diameter baut tersebut adalah setengah inci. Jadi satuan ukurannya adalah inci. Kemudian sudut alfa atau puncaknya adalah 55 derajat. Selain tertulis kode W dan ukuran baut, biasanya diikutin dengan angka, misalnya ukuran baut W adalah 3/8 dikali 16. Cara membacanya adalah 3/8 menunjukkan diameter baut, yaitu 3/8 inci atau sekitar 0,375 inci. Lalu angka 16 pada kode baut tersebut adalah jumlah pitch yang terdapat setiap 1 inci itu adalah sekitar 16. Pitch adalah jarak puncak ulir satu dengan puncak ulir lainnya. Setelah dibor, kemudian kedua bibir lubang dicemper dengan bor persing di mana kedalamannya mengikuti standar chamfer mur. Bentuk standar mur dan baut untuk bermacam-macam jenis sudah ditentukan secara internasional, dan ini dapat ditemukan dalam buku gambar teknik mesin atau tabel-tabel mur dan baut. Contoh urutan pengetapan dengan membuat ulir ukuran M10 dikali 1,5. Cara yang pertama yaitu buatlah lubang pada benda kerja dengan berdiameter 8,5. Berikutnya pilihlah dan ambil mata tap M10 kali 1,5 serta pasangkanlah pada tangkainya. 3. Ikat benda kerja pada cekam ataupun ragum. 4. Mulailah melakukan pengetapan dengan urutan pertama, yaitu tap nomor 1, intermediate tap, kemudian dilanjutkan dengan tap nomor 2 atau taper tap untuk pembentukan ulir, dan terakhir tap nomor 3 yaitu bottoming tap dipergunakan untuk penyelesaian. 5. Cek ulir yang sudah kita buat. Berikutnya cara membuat ulir luar dengan sney. Sney selain dapat digunakan untuk membuat baut, juga dapat pula digunakan untuk memperbaiki kerusakan ulir pada baut tersebut. Berikut cara yang pertama yaitu memasang sney pada tangkai sney. 2. Melumasi gigi sney dengan pelumas. 3. Memeriksa kelurusan serta 2 atau 3 kali putaran batang. 4. Melanjutkan penguliran benda kerja di atas secara terus-menerus sambil memberikan minyak pelumas untuk mendinginkan sney dan untuk membantu proses pengeluaran beram-beram besi. Nah, untuk pembuatan ulir luar dengan menggunakan sney ini, maka ulangi kembali penguliran tersebut dengan terlebih dahulu dan menyetel kembali lebar pembukaan sney. Lakukan proses pesneian secara berulang sampai ukuran sney kembali pada ukuran standarnya. Nah, jadi ini adalah cara membuat ulir luar dengan sney, dan pastikan setelah selesai bersihkan ulir dari benda kerja dan ulir sney itu sendiri. Tap dan sney adalah salah satu alat yang banyak dimanfaatkan untuk membuat sesuatu konstruksi, khususnya pada sambungan. Umumnya alat ini dipakai untuk membuat semacam ulir, baik itu ulir luar maupun ulir dalam. Selain digunakan untuk melakukan proses pembuatan, alat ini juga dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, yaitu memperbaiki berbagai jenis ulir yang biasanya sudah tidak teratur. Jadi setelah diperbaiki bisa berfungsi kembali. Dua alat ini memiliki jenis yang cukup beragam, sehingga sebelum menggunakannya kita harus memahami dahulu tipe-tipenya. Dengan begitu alat ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Demikianlah pembahasan lengkap mengenai snare dan tab beserta jenis-jenisnya, fungsinya, dan cara penggunaannya. Demikianlah pada akhir video pokok bahasan 8 yaitu scrap tangan, pokok bahasan 9 yaitu ragum, dan pokok bahasan ke-10 yaitu tab dan snare. Nantikan video-video pokok bahasan selanjutnya tentang hand tool, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, penglihat, pendengar, dan pembaca. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Mari menebar manfaat untuk orang lain. Mari belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.